Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati habibina syafiina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati arwahi alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin was sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin khususan hadrati ruhi syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhum thumma ila hadrati arwahi abaina wa ummahatina ajdadina jaddatina wa amamina ammatina wa khalina khalatina wa akhawatina ikhwanina wa akhawatina masyayikhina masyayikhi masyayikhina asatidina asatidina khususan murabbi ruhina wa khususan asyaikhi Al-Imam Al-Fadil Al-Imam Al-Wasil Al-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bi asrari fid darain amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Dibuka halaman 71. Bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Wa akhraja lan wis ngetokake sapa muslimun muslim ini redaksi berikutnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri, saking Abi Sa'id Al-Khudri qala dawuh sapa Abi Sa'id sami itu yang lafaz sami itu ngrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu
Yaqulu dawuh sapa Rasulullah man ing lafat man. Dari Abi Sa'id, Abi Sa'id berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda. Maka redaksi hadisnya adalah berikutnya. Yang disebut dengan matan hadis. Apa? Man ro'a ing lafat man ro'a. Man utawi sapane wong iku ro'a ningali sapa man mingkum saking sira kabeh mungkaran ing kemungkaran. Mungkaran ing kemungkaran. Barang siapa melihat dari engkau sekalian kemungkaran, falyughayyir, maka becik nguwahi sapa man hu ing mungkaron biadihi kelawan tangane man. Maka bagaimana ketika melihat kemungkaran? Maka sebaiknya rubahlah dengan tangan. Rubahlah dengan tangan, dengan kekuatan. Apa? Dirubah dengan tangan atau kekuatan. Kalau pejabat ya kekuasaannya. Inilah cara apabila melihat kemungkaran. Apa? Apabila melihat kemungkaran. Jadi kalau melihat kemungkaran maka sebaiknya menggunakan tangannya atau kekuatannya. Karena kemungkaran kalau dirubah pasti akan mendapat perlawanan. Apa? Mendapat perlawanan. Apalagi yang melakukan kemungkaran itu orang yang kuat.
orang yang kuat. Contohnya narkoba, kemudian pesta-pesta di bar itu sulit atau sangat berat sekali melawan kemungkaran yang memang kemaksiatannya atau kemungkarannya kuat. Nah, yang begini ini sebaiknya dengan menggunakan tangan atau kekuatan. Contohnya di Banyuwangi atau di Jawa Timur itu yang namanya tempat tempat pelayanan lelaki hidung belang. Jadi tempatnya WTS. Kalau di Banyuwangi ada Padang Bulan, ya kan? Di Gambor dan banyak lainnya di Banyuwangi, banyak. Di sana ada Simbar, ada itu. Saya pernah ke sana, lewat tadi. Kalau di Padang Bulan, Gambor ya lewat. Di sini jalan sini ada. Banyuwangi sana ada, banyak Banyuwangi. Tempatnya WTS. Bagaimana tempat perzinahan itu dilawan, balighair, dilawan. Nah, ini kalau tidak punya kekuatan sulit. Akhirnya sepakat di Jawa Timur semua tempat WTS dibubarkan. Yang paling berat adalah membubarkan kawasan Doli di Surabaya. Di Doli itu tempat WTS terbesar se-Asia. Dibubarkan. Ternyata bisa. Dibubarkan itu bisa. Yang membubarkan siapa? Pemprov Jawa Timur di Surabaya. Yang membubarkan adalah Wali Kota Surabaya. Waktu itu zamannya Bu Risma. Bubarkan. Bubar. Bagaimana WTS-nya? Ya harus keluar dari sana. Kemudian ditampung, diadakan program pemulihan. Termasuk di Banyuwangi semuanya dibubarkan, tutup. Padang Bulan, kemudian yang lain-lainnya tutup. Ternyata bisa. Falyughayyir biyadih. Itu namanya falyughayyir biyadih. Atau kalau kalian misalnya pas jalan-jalan di bulan puasa, ada orang makan makan di bulan puasa, bulan Ramadan. Kalian ingatkan. Mengingatkan begini itu namanya falyughayyir biyadih. Nanti pasti akan dilawan, ada perlawanan. Nah, itu
lawan terus. Tapi kalau yang begini diteruskan, lawan melawan, lawan melawan, lawan melawan, itu namanya keras nanti. Padahal keras itu kan bagus ya dalam situasi tertentu. Dalam situasi yang lain beresiko. Beresiko apa? Terjadi konflik. Terjadi konflik. Kalau konfliknya konflik resmi atau murni masyarakat, tidak ada masalah. Kan bisa diselesaikan. Kayak ini sama KC tukaran ya. Kamu namanya siapa? David, Evin sama KC tukaran di pondok ya. Ya wajar. Kalau memang konfliknya antara KC dengan Evin, ya tersinggung. Ini tidak rumit. Tapi kalau ada orang ketiga ini siapa namanya? Aman ya. Aman ini punya tujuan mengadu domba. Nah, ini beda lagi. Jadi konflik antara Evin KC, tapi Aman ikut-ikut. Tujuannya mengadu domba. Nah, ini yang bahaya. Jadi konflik ini yang bahaya. Karena ada unsur adu domba. Zaman sekarang yang dikhawatirkan itu. Kita menegakkan kebenaran, melawan kemungkaran. Tugas kenceng. Tapi ditunggangi oleh pihak lain. Nah ini yang berbahaya. Terjadilah konflik, tapi konflik itu dikehendaki oleh pihak ketiga. Ini yang berbahaya. Memang targetnya adalah untuk menghembuskan konflik. Bukan konflik itu terjadi kemudian dilerai, bukan. Tapi supaya terjadi. Inilah yang terjadi di Timur Tengah, konflik, perang. Tapi perang itu sengaja dibikin supaya perang. Karena dibikin perang, ya tidak selesai-selesai perangnya. Karena memang dibikin. Ini yang berbahaya. Ini nanti akan resikonya. Ya, tujuan kita nawaitunya adalah falyughayyir biyadih. Kita tegakkan kebenaran, lawan kemungkaran. Tegakkan kebenaran, lawan kemungkaran. Betul. Dengan tegas, dengan keras. Ya. Tetapi berisiko konflik bahkan perang, maka jangan diteruskan. Berarti pada kategori fa'il lam yastati'. Karena menegakkan falyughayyir biyadih, mestinya kan kemungkaran hilang, al-amru bil ma'ruf naik, mestinya gitu. Kemungkaran hilang. An-nahyu 'anil munkar maksudnya mencegah kemungkaran hilang. Kok malah ada kemungkaran baru? Berarti kan tidak hilang. Apa kemungkaran baru? Konflik, itu kan kemungkaran baru. Berarti masuk kategori fa'il lam yastati'. Ketika falyughayyir biyadih tidak mampu, maka fabilisanih.
Fa illam yastati moko lamun ora kuwasa sapa man fa bilisanih moko kelawan lisane man. Maka cukup dengan lisan. Lisan itu diingatkan, C, bangun C. Cuma gitu saja. C, bangun. Jangan tidur C. Itu lisan. Tapi kalau yadih, jadi dengan dengan sesuatu yang KC bisa bangun. Gimana caranya? Misalkan ditaboi. Ya. C, bangun C, taboi. Kalau enggak kuat, semprot pakai air, cus. Enggak bangun, seret. Itu biadi. Atau cukup bilisan nih, C, bangun C, bangun C. Enggak bangun-bangun. Berarti enggak mempan. Wa illam yastati maka lamun ora kuwasa sapa man, maksudnya tidak mampu secara lisan tidak mampu, kaji masih tidur, fa biqalbih maka kelawan atine man. Maka dengan hati timpet. Ya, timpet. Yang penting sudah diingatkan, ya, sudah dirubah dengan digugai, ya, diseret, tidak bangun-bangun. Akhirnya secara lisan, tidak bangun-bangun. Ya sudah, yang penting hati itu punya kekuatan untuk tidak senang terhadap tidurnya KC, misalnya gitu. Jadi tidurnya KC itu kemungkaran. Bangunnya KC itu berarti al-amru bil ma'ruf. Misalnya begitu. Hati 4. Yang penting hati sudah menggerakkan bahwa tidur ngaji itu tidak baik, berarti mungkar. Wa bidzalika lan utawi mangkono biqalbi iku adhaful imani, luweh apese iman. Iku adhaful imani, luweh apese iman. Ini yang dijadikan dasar untuk memaknai al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi kalau Imam Muslim itu menggunakan hadis apa? Man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Jadi kalau melihat kemungkaran bagaimana? Katanya Rasulullah, man ra'a mungkaran falyughayyir biyadihi. Maka dengan kekuatan. Kalau tidak mampu, fa illam yastati fa bilisanih, maka dengan lisan. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, fa biqalbih, maka dengan hati. Nah, yang dengan hati ini tergolong lemah-lemahnya iman. Ada orang tidak puasa, tidak berani mengingatkan. Ya, itu kan berarti sangat lemah.
Wal bizaru ay wa kharaja al bizaru. Lan wis ngetokake sapa al bizaru. Al islamu ing lafat al islamu. Al islamu tawi islam iku tamaniatu ashumin. Puluh pira-pira bagian. Islam ada 8 bagian. Al-Islamu utawi Islam ai asyahadatani tegese syahadat lur iku sahmun bagian siji. Sahmun bagian siji. Islam ada 8 bagian. Yang pertama adalah Islam itu sendiri, ai asyahadatani, yaitu 2 kalimat syahadat. Makanya syahadat ini dijadikan syarat untuk masuk Islam. Jadi kalau ingin masuk Islam gampang, baca 2 kalimat syahadat. Itu sudah masuk Islam. Evin bisa baca syahadat, bisa. KC bisa, KC. Bisa. Kalau yang tidak pernah atau tidak biasa baca, ya dilatih. Kalau bukan orang Islam baca syahadat sulit. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau bukan orang Islam sulit baca syahadat. Kalau tidak percaya, misalkan kalian asli punya teman yang tidak pernah masuk Islam sama sekali, mulai dari kecil, suruh bilang suruh baca syahadat, ya sulit. Mengapa? Karena syahadat ini persaksian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Wassalatu utawi salat iku sahmun bagian siji. Bagian kedua adalah salat. Wa zakatu utawi zakat iku sahmun bagian siji. Ketiga zakat. Wasamulan puasa iku sahmun bagian siji. Yang keberapa? Pertama Islam, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa. Wahijjul baiti utawi hijjul baiti iku sahmun bagian siji. 5 sudah. Ini namanya rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? C. Ada berapa C? 1, 2, 3, 4, 5. Pinter gak C ya? Wal amru utawi wal amru lan al amru bil ma'ruf. Al amru utawi perintah bil ma'ruf kelawan kebagusan iku sahmun bagian siji. Yang keenam adalah apa? Al amru bil ma'ruf. Wan nahyu lan an-nahyu anil munkari. An-nahyu utawi nyegah anil munkari saking kemungkaran iku sahmun bagian siji. Yang ketujuh apa? An-nahyu anil munkar.
Wal jihadu lan al jihadu fi sabilillah, al jihadu tawi jihad fi sabilillah ing dalam dalane Allah iku sahmun bagian siji. Yang ke-8 adalah jihad fi sabilillah. Makna jihad ini tidak harus perang ya. Seperti kalian ngaji, ini juga jihad ini. Karena apa makna jihad itu kan berpegang teguh di jalan Allah. Para santri ngaji ini jihad. Waqat khaba lan teman-teman tuna sapa man wong la sahma kang ora ana bagian iku maujud lahu kaduwe man, maka sungguh merugi orang yang tidak punya bagian sama sekali. Kalau kaji tadi sudah 5 sudah bisa. Kaji salatnya pateng ya. Berarti salat. Nanti biasanya Ramadan bayar zakat. Nah, melakukan. Ramadan puasa melakukan. Kamu sudah haji? Nah, belum. Haji itu walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau mampu. Sekarang haji itu 30 tahun antrinya. Daftar sekarang 30 tahun lagi berangkat. Semakin telat daftar haji, semakin lama berangkatnya. Gara-gara pandemi corona dulu sekitar 22 tahun, sekarang sudah 30 tahun. Ini kalau tidak berangkat lagi bisa-bisa 50 tahun berangkatnya. Daftar sekarang, berangkat 50 tahun lagi. Haji umur berapa? 20 tahun. Umur piro kan? 11. 13. Nah. Kalau kamu daftar sekarang, kamu berangkat usia 43 tahun. Usia 43 tahun. Lek daftar sekarang, kamu rencana daftar berapa haji? Daftar tahun berapa haji kamu? Tidak tahu. Kalau kamu daftarnya umur 40 tahun, kamu berangkatnya umur 70 tahun. 40 tahun masih lama sekali. Bisa-bisa tidak berangkat kamu. Karena faktor apa? Di Indonesia hajinya itu dengan menggunakan daftar tunggu. Tidak bisa orang punya uang sekarang langsung berangkat, tidak bisa. Saking penuhnya jamaah yang daftar haji. Wallahu a'lam bishawab. Kalamun
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.